Karena kan dividen yield itu kan berdasarkan harga sekarang. Jadi misalnya harga sahamnya sekarang 1.000 nih. Terus dia info mau bagi dividen 5% katakanlah. Berarti kan kita kalau punya di harga 1.000, kita dapatnya 5%. Tapi kalau kita punya di harga 500, kita punyanya 10% dapatnya. Lebih besar. 2 kali lipat gitu. Ya, jadi semakin murah harganya, kita akan dapat dividen yang lebih tinggi gitu. Jadi bukan hal yang mustahil ya, bahkan kalau kita punya bisa dibilang pilih saham yang tepat, timing yang tepat, kita bisa aja lo dapat dividen tuh sampai 100% per tahun tuh bisa. Gitu. Yang penting itu syaratnya, waktunya tepat, emitennya tepat. Oh, oke. Terus berarti kok mungkin di sini ada teman-teman pemula yang nggak tahu nih, kita bisa lihat dividen ini dari mana, tahu dari mana selain mungkin sebelum sebuah perusahaan bagi dividen kan mungkin akan diberitahu nih di berita, tapi kan ada historinya nih. Kira-kira teman-teman di sini bisa lihat mana nih kok untuk perusahaan yang histori dividennya bagus? Oke, kalau itu kan data ya, data historis. Nah, kalau di BEI atau di bisa bilang Bursa Efek Indonesia itu mereka memang sudah mengelompokkan 20 emiten atau saham yang biasa membagi dividen dalam jumlah besar. Itu namanya IDX High Tick ya kalau nggak salah ya. Jadi indeks dividen 20 besar, itu teman-teman bisa cek dari sana. Nah, tapi memang tidak semua yang dividennya benar-benar besar itu masuk ke sana semua, karena mereka memprioritaskan juga yang liquid, atau yang market cap-nya sekian gitu ya. Itu ada 20 besar. Nah, ada juga saham-saham lain yang nggak masuk itu, teman-teman bisa cek dari misalnya aplikasi sekuritas. Biasanya kan ada tuh kalau kita klik atau cari nama sahamnya apa, nanti bisa di bagian case statistik biasanya itu ada histori dividen dia 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Nah, kita lihat apakah meningkat atau naik turun nggak stabil. Nah, kalau meningkat itulah yang kita filter. Oh, ternyata dari 800 saham nih, kita cari gitu ya, satu persatu, atau kita cari dari high dividend, mana yang paling menarik gitu. Nah, itu bisa kita pelajari. Memang butuh waktu ya. Justru serunya di situ sebenarnya, kita menganalisis gitu, kita cari tahu ini gimana. Akhirnya kita yakin. Jadi nggak cuma kata orang saham A ini bagus dividennya. Kita ikutin, ternyata tahun depan dividennya turun, kita bingung kan gitu. Tapi kalau kita pelajari sendiri, itu sih bisa. Jadi dari lebih ya kok ya. Kalau kita nemu sendiri, kepuasannya lebih ketika kita nemu sendiri. Iya, betul. Jadi kita lebih yakin. Bisa cari dari aplikasi sekuritas atau aplikasi pembantu ya, misalnya kayak RT Bisnis atau yang lain. Itu ada untuk mencari data-data historisnya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita baca pertanyaan dari yang nonton malam ini nih kok. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan seorang calon investor kalau dia punya tujuan ingin hidup dari investasi saham? Oke, yang pertama kita harus belajar dulu ya, saham itu konsepnya seperti apa. Karena memang tidak semua orang cocok investasi saham. Karena kan dengan profil risiko ya. Saham itu kan fluktuatif, artinya naiknya harganya itu bisa naik turun gitu. Nggak yang stabil naik terus tiap tahun gitu. Nah, itu kita pelajari dulu, kita cocok nggak sama saham. Kalau misalnya oke, kita cocok, kita senang dengan cara kerjanya, kita pelajari lebih dalam, ya udah kita praktek. Udah kita praktek, pelajari step by step, itu mungkin butuh waktu bertahun-tahun sampai kita bisa dibilang cukup dewasa di saham gitu ya. Kalau dia naik turun, kita nggak pusing lagi gitu. Dan sisanya ya hanya konsisten aja nabung. Kita kan posisi masih kerja seperti biasa. Ada penghasilan bulanan, kita sisihkan gitu ya. Misalnya nabung, misalnya mampunya 1 juta ya is oke, nabung tiap 1 bulan 1 juta terus, mungkin sampai 5, 10, 15 tahun ke depan. Itu hasilnya nanti yang kita nikmati gitu. Cuma syaratnya jangan ikut-ikutan doang, harus belajar juga. Jadi jangan kita nabung saham di saham yang salah ya, amit-amit, jangan sampai kayak gitu. Nanti udah buang waktu, buang duit juga gitu. Jadi benar-benar belajar, yakini kenapa kok kita beli saham ini, harus punya tujuan. Nah, terus juga kita punya strategi tuh. Misalnya saham ini begini, apa yang akan kita lakukan? Kalau begini gimana? Jadi ada plan A, plan B juga. Misalnya sahamnya ini ternyata turun lebih dari 20%, kita harus ngapain? Kalau sahamnya ini naik sampai 100% lebih, apakah mau kita jual atau mau kita hold gitu ya. Jadi ada action plan-nya juga gitu. Nah, sisanya udah nabung seperti biasa. Dinikmati aja prosesnya. Jadi gitu ya teman-teman, ketika kita mau mulai, pastiin kita harus belajar dulu, harus cari tahu dulu apa yang akan dilakukan. Jangan sampai duit yang udah dikumpulin dari lama ya kok ya, ternyata
hilang gitu loh, bisa dibilang hilang karena adanya penurunan harga saham. Kita salah pilih pada saat mau berinvestasi, karena saham yang dipilih pada saat berinvestasi pun beda dengan yang mau trading saham gitu. Iya, betul. Satu lagi Kak, ada tambahan ya. Boleh kok, boleh. Jadi pesannya buat teman-teman, kalau mau mulai investasi saham ya, misalnya yang baru mulai atau yang sudah beberapa tahun gitu, mungkin teman-teman akan mengalami bingung ketika saham itu naik turun. Nah, supaya nggak bingung, justru tuh keluarkan uang lebih di awal untuk belajar. Jadi jangan nunggu rugi dulu baru belajar. Kebanyakan gitu. Ya, jadi mereka investasi nih rajin gitu ya. Karena nggak pernah ngalamin rugi, jadi nggak pernah belajar. Pokoknya beli. Ketika sahamnya ternyata turun, dia ruginya besar, baru dia cari-cari sumber belajar. Itu kebalik. Harusnya belajar dulu sambil prakteknya dikit-dikit dulu, baru kalau udah paham, udah yakin, baru memperbesar. Itu soalnya banyak tuh yang kayak gitu tuh. Kan orang-orang yang mohon maaf kayak kalah merasa saham itu judi, bahkan pahit-pahitnya sampai ada berita-berita kayak bunuh diri segala macam ya. Itu kan karena nggak pernah belajar, langsung terjun. Nah, sebaiknya kita keluarin uang lebih banyak di awal untuk belajar daripada keluar uang banyak untuk rugi gitu. Soalnya dulu saya ngalamin sendiri Kak. Awal-awal kan karena ngerasa untung terus ya, belajarnya sedikit, ruginya besar gitu. Padahal uang segitu kalau buat belajar itu berlebihan banget. Maksudnya udah dapat banyak banget gitu loh. Nah, daripada rugi, mending belajar di awal yang banyak. Gitu. Mungkin kalau kata anak-anak Gen Z sekarang nih, investasi leher ke atas dulu ya kok ya. Ya, Isi betul. dulu isi kepalanya, terus nanti baru kita terjun biar ruginya nggak lebih banyak, walaupun biar biaya belajarnya nggak lebih banyak ketika langsung terjun dulu. Ya. Mumpung tadi Koko ngomongin tentang belajar dulu, nih ada pertanyaan dari Yunita 1616. Buat pemula harus kemana belajarnya kok? Oke, sebenarnya sumber belajar tuh banyak ya. Pertama gini, belajar dari banyak sumber memang kadang bikin kita bingung. Kita pelajari dulu satu persatu. Jadi sembarang lah, nemu yang mana dulu. Misalnya ke toko buku, nemu buku, baca. Oke. Nah, boleh praktek minimal buka rekening saham dulu gitu ya. Investasi dulu satu lot itu nggak apa-apa sambil jalan. Nanti ketemu buku yang lain atau channel YouTube yang lain, atau mungkin kalau teman-teman juga ada yang buka kelas gitu. Contoh seperti Koko Keuangan sendiri sebenarnya ada kelas saham gitu ya. Mau ikut yang seperti itu boleh, jadikan referensi untuk istilahnya kayak saling mengisi gitu. Oh, buku A bilang begini, buku B bilang begini, channel YouTube C bilang begini, kelas saham ini bilang begini gitu. Kita tentukan gaya kita sendiri sampai yang nyaman buat kita, karena memang itu prosesnya cukup panjang ya. Yang sering terjadi kan kalau di Indonesia memang mayoritas trader, jadi mereka tuh pengennya dapat uang cepat gitu. Itu nggak salah sebenarnya. Kalau memang mereka cocok di sana dan mereka memang menguasai bidang itu, boleh-boleh aja gitu. Tapi ada juga mereka yang mungkin sibuk kerja, jadi lebih nyaman investasi gitu, yang jangka panjang, jadi lebih santai. Nah, teman-teman tentukan mau gaya yang seperti apa. Dan kalau sudah ketemu gayanya, biasanya nanti akan lebih gampang belajarnya. Karena kan misalnya contoh sudah menentukan mau jadi investor, carilah siapa-siapa investor yang sudah bisa dibilang berhasil atau yang sudah pengalaman gitu. Belajar banyak dari sana. Sedangkan kalau yang trading juga sama, merasa wah aku nyaman nih di trading gitu ya. Belajar dari buku-buku trading, dari orang-orang yang biasa trading gitu. Nanti pasti jalannya prosesnya kayak gitu kok. Berarti banyak juga mungkin teman-teman selain yang tadi Coach Cece sebutkan, teman-teman juga bisa buka websitenya investasiku.id. Di sana ada artikel, video, podcast juga yang bisa teman-teman tambahkan untuk referensi belajar kawan Visto di sini. Ngomong-ngomong tadi juga Coach Cece nyebutin bahwa tahap pertama teman-teman ingin investasi saham itu buka rekening, teman-teman di sini bisa buka rekening investasiku dengan menggunakan kode referralnya Coach Cece, biar obrolan kita malam ini nih bisa langsung dieksekusi nih. Kalian bisa buka akun investasiku, download investasiku di Play Store dan App Store, registrasi menggunakan kode referral yang ada di judul di halaman judul live IG kita malam ini paling pojok atas nih. Jadi referralnya ada di, saya bacain mungkin CHRI 2685776 ya. Bentar kok. 70. Oh, 70.
Iya. CHRI 268570. Jadi teman-teman bisa download di App Store atau Play Store, nanti daftar pakai kode referral yang ada di pojok kiri atas. Oke. Ini banyak banget kayaknya yang nyapa Coach Cece dari Salatiga nih. Salatiga Jaya Jaya Jaya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ya. Sebentar. Oh ini. Ada pertanyaan dari I'm Not Potus. Saham kan ada siklusnya. Saham tech, batu bara, dan lainnya. Bagaimana melihat satu siklus baru dimulai atau akan berakhir? Oke, itu sebenarnya kalau siklus itu kalau kita belajar secara mendalam tentang siklus itu memang ada teorinya. Jadi bukan tebak-tebakan. Itu ada siklus. Jadi misalnya habis batu bara itu ada apa biasanya ya secara historis. Itu kaitannya sama ekonomi. Jadi ketika misalnya suku bunga banknya itu naik, maka siklus apa atau saham apa, sektor apa yang diuntungkan. Ketika suku bunganya itu turun, sektor apa yang dirugikan atau diuntungkan. Itu ada polanya. Jadi teman-teman nanti kalau mau belajar coba itu ada grafiknya ya, ada gambarnya gitu bahwa saham ini kemungkinan akan mulai naik setelah si sektor ini habis selesai gitu. Nah tadi kalau pertanyaannya apa ciri-cirinya, paling gampang ya zaman sekarang kan zaman digital nih, paling gampang ketika semua orang mulai membicarakan itu artinya lagi tengah-tengah, bukan mulai naik, sudah tengah-tengah, bisa dibilang malah hampir di pucuk. Karena orang-orang udah mulai rame ngomong. Contoh kayak batu bara ya, yang kemarin sempat booming di tahun 2021 sama 2022. Itu semua orang ngomongin batu bara. Nah, itu artinya lagi di atas banget karena harga batu baranya lagi tinggi-tingginya. Jadi semua orang bahas itu gitu. Nah, justru kalau kita sudah dengar semua orang bahas itu agak berbahaya kalau baru masuk. Karena kan sudah tinggi-tingginya, udah di pucuk ibaratnya. Nah, justru di awal masuknya, ketika orang-orang belum banyak bicarain, atau sebenarnya gini sih, kalau di investasi, ketika suatu siklus itu tidak ada yang membicarakan, maksudnya suatu sektor nggak ada yang bicarain, itu harga terendahnya dia biasanya. Cuma kitanya harus sabar, sampai siklusnya itu nanti sampai ke gilirannya. Itu bisa dapat cuan yang lebar, atau yang besar banget dari situ. Contoh sekarang batu bara itu lagi turun, mulai sunset istilahnya ya. Jadi mulai habis masanya karena kemarin sudah booming habis-habisan, tinggal sisa-sisa dividen doang. Nah karena harga batu baranya udah turun, jadi kalau saham-saham siklikal lihatnya dari harga komoditasnya. Gitu. Nah itu sudah turun. Nah nanti setelah batu bara biasanya apa nih? Kalau dari sejarah tahun-tahun kemarin biasanya sektor-sektor ini. Nah kita bisa mulai perhatikan. Mungkin nggak ya ini terjadi lagi gitu. Karena apa? Karena situasi ekonominya mirip gitu dari yang kemarin-kemarin. Habis krisis ini biasanya ada tindakan ekonomi ini, nanti inilah yang terjadi. Contohnya kayak gitu. Jadi dilihat dari kalau zaman sekarang paling gampang dari berita, Kak. Nah, cuma kalau kita mau tahu dari awal, ya kita harus tahu, perhatikan. Misalnya contoh kalau emiten kayak bank gitu ya misalnya. Nah, kalau kredit macetnya mulai jarang, itu berarti mulai naik nih ekonominya nih. Nah, itu saat-saat kita masuk. Tapi kalau kredit macetnya banyak yang gagal bayar gitu ya, berarti lagi di bawah-bawahnya, lagi rendah banget gitu. Itu kalau kita masuk boleh, harganya udah murah, tapi kemungkinan ada turun lagi. Jadi ada potensi rugi. Nah, tinggal kita siap apa enggak, strateginya gimana. Itu sih Kak kurang lebih. Nah, itu semoga terjawab ya Mas, karena memang mungkin hampir sama juga kayak di technical, katanya history repeat itself, ada yang jawab nih. Jadi mungkin berulang ya kok. Jadi kita lihat dulu di masa lalu kayak gimana sih polanya, nanti mungkin kemungkinan besar akan sama dengan di masa sekarang. Ya. Kita ke pertanyaan berikut dari Robert Jindur. Kalau untuk karyawan, apakah kita tetap bisa nabung saham? Oke, saham itu untuk semua, maksudnya berlaku untuk semua orang ya. Apapun profesinya, apapun gelarnya, apapun kondisi ekonominya, selama kita belajar, maksudnya kita juga suka. Oke lah, kita putuskan mau investasi saham nih, kita paham karena ini udah yakin gitu ya. Sisihkan aja tiap bulan. Hanya memang beda profesi bisa jadi beda caranya. Maksudnya kalau karyawan kan sisihkan dari nominal gaji, misalnya 10% tiap bulan gitu ya. Tapi kalau pengusaha mungkin menyisihkan berapa persen, karena kan tidak tetap gitu ya. Sisihkan misalnya berapa persennya minimal gitu. Pasti bisa kok, kalau pertanyaannya bisa atau enggak, pasti bisa. Tinggal belajar aja pelan-pelan,
Terus juga karena karyawan pasti sibuk, jadi disarankan memang lebih ke investasinya. Karena kan dia sehari-hari kerja ya, nggak mungkin mantau gitu. Jadi lebih ke investasi, pilih saham-saham yang jangka panjang, jangan yang hanya untuk jangka pendek. Itu resikonya tinggi soalnya. Kecuali kalian memang freelance gitu ya, santai tiap hari bisa mantau gitu, boleh-boleh aja trading gitu. Oke, idealnya berapa persen dari gaji sih kok? Mungkin ini agak menyerempet ke financial planner, tapi dari gaji berapa persen kira yang bisa kita investasikan ke saham? Itu pertama tergantung kemampuan kita memanage keuangan dulu. Karena kalau pemula 10% aja mungkin sulit ya. Karena kan baru awal nih, baru awal. Kita sisihkan 10% mungkin merasa terlalu wah kok besar banget, mungkin 5% gitu. Pelan-pelan. Jadi dari angka yang kecil dulu. Berkaitan juga sama kemampuan atau ilmunya kita. Kalau kita masih pemula, masih ngertinya cuma saham-saham yang gede-gede doang, ya dikit-dikit dulu aja. Nanti kalau sudah mulai paham, perbesar porsinya 15%, 20% gitu ya. Bahkan kalau teman-teman sudah benar-benar yakin di saham, sudah merasakan cuan di saham, sudah pengalaman, sebesar-besarnya gitu.